Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Mikil Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, di minggu ketiga bulan Juli ini saya akan kembali mengupdate terkait dengan perkembangan pasar modal, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Isu-isu apa yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia mungkin dalam kurun waktu seminggu hingga 2 minggu ke depan. Seperti biasa, kita mulai dengan kasus COVID-19, karena kita tahu bahwa isu COVID-19 ini masih menjadi isu yang mempengaruhi pergerakan harga saham Indonesia maupun pasar obligasi Indonesia. Untuk kasus COVID-19, kita tahu Indonesia unfortunately masih kita mengalami kenaikan untuk kasus barunya, sehingga kalau kita lihat masih dibutuhkan social distancing, yang itu juga pasti akan mempengaruhi kinerja bisnis, aktivitas usaha, yang tentunya juga akan mempengaruhi kinerja emiten di pasar saham di Indonesia. Untuk di Amerika sendiri kasusnya juga masih naik cukup tinggi, tapi kalau kita lihat efek dari COVID-19 ini, pengaruhnya ke pasar modal, kelihatannya dibandingkan posisi bulan April itu sudah mulai mereda. Artinya efeknya tidak sebesar efek dari apa yang terjadi di bulan April. Jadi kemungkinan besar kenapa? Karena kita tahu obat maupun treatment dari COVID-19 itu sudah semakin bagus. Kita tahu di Amerika, di Jepang, di China sudah mulai dikembangkan obat-obat yang kira-kira bisa berpengaruh positif terhadap penurunan angka death rate COVID-19. Dan kemudian juga sudah mulai ada titik terang masalah vaksin, ya. Kita tahu vaksinnya sudah banyak yang sudah sampai ke tahap terakhir pengujian sehingga bisa nanti diproduksi massal. Kemungkinan besar mungkin akhir tahun ada vaksin, sehingga lambat laun efek dari COVID-19 ini mulai tidak terasa di pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang isu yang kedua adalah isu mengenai dampak dari COVID-19 ini ke berbagai negara yang kita tahu. Singapura sudah resesi technically, dan juga kita tahu data-data seperti pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, baik itu Amerika, Indonesia, kemungkinan juga Jepang, itu juga ingin dilihat oleh investor. Kelihatannya seperti apa sih kalau Singapura resesi, apakah Amerika, Indonesia juga akan mengikuti pola yang sama, yaitu resesi. Nah, kalau kita lihat dari dampaknya, kami perkirakan bahwa kemungkinan Indonesia bisa jadi mengalami resesi kalau misalkan belanja pemerintah misalkan tidak mensupport pertumbuhan ekonomi, atau stimulus pemerintah tidak cepat masuk ke tangan-tangan masyarakat untuk di spending, itu juga bisa menyebabkan resesi. Tapi dari data-data yang sudah kita bisa lihat, tentunya dampak dari COVID-19 ini berpengaruh kepada level tingkat inflasi. Kalau kita lihat inflasi di Amerika ini yang warna kuning ini terus mengalami penurunan, drop bahkan dari 2,5% posisinya tinggal 0,1% di bulan Mei, dan di bulan Juni sedikit mengalami kenaikan, ya, datanya baru keluar itu 0,6%, tapi tetap masih di bawah posisi rata-rata 2,5%, masih jauh. Konsekuensi dari efek COVID-19 ke ekonomi yang kita tahu itu menekan pertumbuhan ekonomi Amerika, Singapura, Indonesia, China, itu tentunya dampaknya ke inflasi. Kenapa inflasi sangat penting? Karena kalau inflasi rendah, biasanya bank sentral akan melakukan easy monetary policy. Apa bentuknya? Pemotongan suku bunga. Seperti yang hari ini kita tahu Bank Indonesia kembali memotong tingkat suku bunga 25 basis menjadi 4%. Dan di Amerika karena bunganya sudah mendekati 0, tidak mungkin lagi bunganya dipotong. Maka dengan inflasi yang rendah, kemungkinan besar stimulus akan bertambah. Stimulus moneter akan bertambah. Nah, biasanya kalau stimulus moneter akan bertambah, itu akan mempengaruhi kinerja saham, yang gimana pasar saham itu akan naik. Itu yang menjelaskan kenapa pasar saham dunia, S&P 500, pasar saham di Amerika, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq itu mengalami kenaikan, itu karena stimulus moneter. Bukan lagi karena efek kekhawatiran, misalnya pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi efek kekhawatiran pertumbuhan ekonomi melambat di Amerika itu sudah mulai di price in market. Jadi market sudah memprice in bahwa ya memang jelek, tapi apa, what next? Nah, what next-nya itu adalah stimulus moneter, dan stimulus moneter dengan inflasi yang rendah tadi kemungkinan akan berlanjut. Nah, efek stimulus moneter itu berdampak positif bagi ekonomi Indonesia, karena apa? Dolar juga kemungkinan akan masuk ke Indonesia sehingga rupiah menguat. Selain penguatan karena stimulus moneter The Fed, kita tahu bahwa ekspor impor Indonesia mengalami perbaikan di bulan Juni. Ini datanya di bulan Mei surplus 2,9%.
di bulan Juni baru aja kemarin datanya rilis naik 1,2%. Jadi dalam waktu kurun 2 bulan surplusnya hampir 3,5 miliar dolar. Ini yang menyebabkan secara fundamental sekarang 14.500, 14.700. Itu yang membuat secara fundamental rupiah akan stabil dan stok market kita akan naik. Terus juga kita lihat inflasi masih akan sangat rendah, balik lagi karena tadi efek COVID-19 menekan daya beli masyarakat, menekan pertumbuhan ekonomi, sehingga permintaan masyarakat itu cenderung melemah, sehingga kalau kita lihat dampaknya akan terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat penurunan terhadap inflasi, nah akibatnya dari surplus neraca perdagangan dan inflasi yang rendah, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu akan mengalami pelemahan, tapi BI akan memotong tingkat suku bunga, sehingga dampaknya GCI kita akan mengalami peningkatan. Jadi saya perkirakan ya, indeks harga saham gabungan kita akan di level 15.100, 15.200 untuk minggu depan karena pemotongan suku bunga yang baru dilakukan Bank Indonesia, dan kemungkinan suku bunga akan terus kembali dipotong. Dan juga karena pemotongan suku bunga, konsekuensinya yield obligasi yang warna kuning ini akan turun ya, mungkin di angka 6,9, 6,8 yang akan membantu kenaikan juga ujungnya indeks harga saham gabungan kita. Saham-saham yang biasanya bagus kalau tingkat suku bunga turun itu seperti saham perbankan, kemungkinan juga saham-saham yang mengalami, yang biasanya punya hutang cukup besar karena pemotongan suku bunga, biasanya beban bunganya juga turun ya. Seperti saham sektor konstruksi itu bagus juga. Kemungkinan untuk dikoleksi dua saham itu ya, konstruksi maupun perbankan itu cukup bagus. Maupun juga saham-saham consumer kita lihat karena terjadi recovery dari neraca perdagangan yang ekspornya sudah membaik, kemudian juga importnya juga sudah mulai membaik. Itu menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat juga mulai membaik. Jadi saya perhatikan kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita akan mengalami kenaikan 15.100, 15.200. Dengan yang mendrive-nya adalah kemungkinan saham-saham konstruksi, perbankan, maupun konsumsi, consumer sector. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Have a trading day. Mudah-mudahan strategi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.